Hey. Halo semuanya, kita dari PPI Braunschweig, BBC Braunschweig bercerita. Kami dari PPI Braunschweig hari ini akan mengadakan podcast Braunschweig bercerita Atau disingkat BBC. BBC ya, dengan tema gimana sih cara jadi student pelit tuh. Pelit alias hemat duit ya. Ya, hemat duit. Oke. Nama saya Aca, saya ketua PP Braunschweig. Nama saya Doni, aku sebagai humas. Nama saya Ray sebagai the person in charge media dan desain. Ya, kebetulan semuanya untuk podcast pertama ini dari pengurus ya. Nanti kalau misalnya ada anggota yang mau ikut, boleh banget. Drop slide in our DMs aja. Oke. Jadi gimana nih? Jadi definisi hemat tuh apa sih sebenarnya? Hemat Tunggu. di Jerman ya, kita ngomonginnya konteks di Jerman. Kan orang banyak bilang hemat waktu, hemat duit. Hemat duit ya berarti ya, Hemat duit. specifically Ya. Menurut gua spesifikasi pelit atau hemat tuh bukan kayak lu tidak menikmati hidup terus mengeluarkan duit sesedikit Yeah. aja. Itu mencoba lu mendapatkan kenikmatan hidup, kenikmatan hidup dengan mengeluarkan uang seefisien, seefektif dan sesedikit mungkin. Keren. Kayak intinya kalau ada corner yang misal potong dan itu halal, why not gitu loh. Jadi kurut gue bakal mungkin bahas beberapa tips atau pengalaman gue so far, cara irit atau pelit dan hopefully let's talk about it. Dan ini kita narasumber kali ini Bapak Ray ya, Bapak Ray. Bapak, gue belum setua itu cuy, jangan bapak lah, mas lah. Oh iya. Mas Ray. Jangan koko terlalu pasaran. Jadi kita ini semua student dari Braunschweig. Ya semoga podcastnya ini ya bermanfaat lah ya. Kalau kalian misalnya mau hemat duit gimana sih caranya? Karena kebetulan si Ray ini banyak pengalaman yang sangat menarik. Sangat menarik dalam artian wah dia ada banyak cara berhemat. Gimana sih cara hemat di Jerman gitu. Tapi nggak jangan ekspektasi dengan dengar tips ini terus lu kayak bisa hemat 100 juta kayak enggak Disclaimer. Disclaimer dulu. Tapi beberapa hal yang seharusnya setidaknya bisa lu irit dan lu mungkin nggak tahu atau nggak umum dilakuin, but you can do it gitu loh. Asik. Jadi more like that lah gitu. Oke. Sekarang gue mau nanya nih, kita kan kalau di Jerman tuh pasti makan lah ya. Pastilah. Makan tuh kebutuhan sehari-hari kita. Yes. Itu kebutuhan primer. Yes. Nah, gimana sih kalau misalnya lu mau belanja gitu, berapa frekuensinya atau enggak kayak lu prefernya ke toko apa biar lu lebih hemat duit atau gimana gitu? Biasa sih gue kalau belanja kebutuhan pokok gitu ya, kayak daging atau beberapa jenis saus atau minuman gitu, gue pasti lebih prioritisin ke toko-toko discounter gitu, kayak Netto, Aldi gitu, karena mereka cenderung punya harga lauk atau bahan pokok tuh yang lebih lower ketimbang offer yang agak premium kayak Rewe atau beberapa Biomark yang luar biasa mahal gitu loh. Jadi gue sih prioritasin ke toko discounter kayak Netto, Aldi gitu dulu. Terus kalau seandainya gue mau nyari yang agak eksotis gitu kayak barang-barang Asia atau mie atau udang gitu, nah itu baru ke toko Asia. Berarti Netto sama Aldi gitu discounter maksudnya? Termasuknya discounter, iya. Murah? Bahkan di kalangan orang-orang Deutsche juga mereka kalau mau belanja murah, nggak usah yang orang Deutsche yang irit ya. Kayak bahkan banyak sering gue liat orang yang mobilnya bagus belanjanya di Netto, di Aldi juga. Karena ya kalau kualitas lauknya sama atau 95% sama tapi harganya setengah atau 30% lebih murah, itu why not gitu loh. Tapi emang murah sih di Netto. Setahu gue tuh Netto, Aldi gue nggak tahu murah apa enggak. Iya. Soalnya gue jarang belanja di Aldi gue sendiri. Tapi kalau menurut gue sih yang murah Netto sama Lidl tuh termasuk murah nggak?
Kalau menurut Lidl lu? tuh kadang suka ada rabat juga. Kayak yang sering gue lakuin tuh, kadang gue juga bukan shopper loyal gitu loh. Contohnya kayak gue dari awal sampai akhir akan sekarang dan selamanya belanja di Neto gitu, atau sekarang dan selamanya belanja di Aldi gitu. No. Yang sering gue suka lakuin tuh, gue suka punya app di handphone namanya tuh online prospect. Online prospek. Prospek ya, dan itu tuh basically isinya tuh kayak sejenis majalah-majalah dari supermarketnya. Dia nerangin kadang minggu ini kita promo daging ini gitu. Oh, yang diskon-diskon Yes, gitu ya? itu. Tapi kenapa lebih enak di handphone? Karena kalau di handphone tuh lu bisa ngeliat nggak cuma punya Netto atau Lidl. Keren. Lu bisa lihat sekaligus punya Netto, Lidl, Kaufland, Rewe, pokoknya enak lah, semua all in one device gitu. Jadi nggak perlu capek-capek ke sana ngambil prospek mereka Iya. secara manual gitu. Jadi misalnya kayak lu pengen lagi ngidam daging sapi nih atau sosis bratwurst tertentu lah gitu. Misalkan lah bratwurst biasa sekilo 7 euro ya. Tapi nggak semua toko tuh ngejual bratwurst 7 euro di minggu itu. Bisa aja ada toko yang ngejual cuma sekilo 5 euro. Nah, lu kalau bener-bener mau irit, itu apalagi misalnya lu tinggal di kota yang dimana semua toko ini ada, rekomen tuh adalah cek prospek, nggak usah lama-lama, cari aja ada nggak sosis yang lu cari gitu. Kalau ada, gas ke sana, kalau nggak, cari yang nextnya gitu. Disclaimer, ini bukan promosi ya. Bukan, ini sesama student kepada sesama student gitu. Tapi satu sih ya, kalau yang aku tahu tuh Lidl. Lidl kan udah buka ya, masih Iya. Lidl udah buka. Nah, Aku dulu sering banyak di Lidl. Hmm. Nah dia tuh ada aplikasinya, ada aplikasi itu. Nah itu buat apa? Lidl Plus. Nah dia tuh kalau kadang-kadang dia tuh ada kupon-kupon. Seminggu ada dapat, kalau belanja segini banyak dapat kupon. Atau enggak juga dapat kupon setiap minggu gitu. Iya, Itu iya. bisa ada buy one get one gitu. Itu pun murah sih. Tapi kalau EDK itu termasuk Disclaimer ya, gue nggak ada something against manapun. EDK mahal nggak sih? EDK? EDK tuh kurlep sama sekelas sama Rewe. Mereka tuh tergolong yang offernya Barangnya agak premium tapi? Iya, premium, paling lengkap. Mereka punya makanan dari Eropa lain juga. Oke. Tapi at the same time mereka yang paling jarang rabat gitu. Nah, Mereka cenderung jual makanannya full price lah gitu. BTW ngomongin makanan nih, kalau misalnya beli daging gitu, lu mending beli kayak di supermarket kayak Lidl gitu apa di toko-toko, misalnya toko Turki gitu? Dan harganya tuh lebih murah Turki nggak sih, setahu gue, nggak tahu sih. Depends. Lu Depends, harus scouting sendiri. Karena dulu gue pernah tinggal di kota yang mana daging ayamnya tuh lebih murah 2 euro kalau lu beli toko Turki ketimbang supermarket. Dan selain lebih murah, dagingnya juga lebih enak cuy. Kayak lebih wangi lah gitu. Itu di toko Turki. Itu di toko Turki, tapi itu dulu gue pas di kota Bochum itu. Nah kalau di Braunschweig ini salah satu yang gue merken nyari toko Turki yang jual daging seenak itu juga, yang better dari toko supermarket, terus harganya kompetitif atau lebih murah gitu, itu tergolong agak challenging di Braunschweig. Jadi harus scouting sendiri lagi gitu. Tapi ya sih kita apa ya, emang beberapa, setahu gua kalau di toko Turki itu daging lebih murah. Kayak misalnya ayam, dan apalagi buat yang Islam Muslim ya, kita dagingnya halal gitu-gitu. Iya nggak sih? iya ya. Kayak Tapi ya soalnya nggak semua supermarket tuh ada sertifikasi halal, yang masalahnya sih. Bahkan nggak semua jenis dagingnya harganya sama. Kayak bisa aja daging ayam di toko Turki ini lebih mahal. Tapi kalau lu lihat harga daging sapi atau daging lambnya itu lebih murah. Jadi itu harus lu sejenis House of Gaben sendiri buat kayak pikir-pikir mana sih yang lebih kompetitif lah harganya gitu. Nggak apa-apa lah gue jalan kaki 5 menit lebih jauh gitu. Tapi kalau seandainya gue bisa ngirit sebeberapa euro gitu untuk spending gue, it's money dude gitu loh. berarti emang nggak semua toko Turki itu murah ya? Berarti kita Nggak. harus cari-cari dulu Enggak, ya? yes, itu harus harus di apa ya? Kalau bahasa itunya ya, di filter lah. Di filter ya, di scouting gitu. Kayak Scouting. kunjungan lapangan lah. Nah, kunjungan lapangan. Gue sih kayaknya nggak gitu. Kayaknya gue nggak pernah deh belanja daging di toko Turki. Jadi gue nggak tahu sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Gimana ceritanya tuh? Nggak pernah tahu gitu. Emang saya baru tahu ada toko Turki jual daging gitu kan. Biasanya belinya ya di Rewe paling sih.
Kalau aku Oke. kalau gue baca di rewes sih. Harus coba Mas. Harus coba. Gue juga biasanya kalau beli daging toko Turki sih. Kadang. Kadang. Kalau lagi nggak mager, soalnya di tempat tinggal gue lumayan jauh sih. Tapi emang jauh lebih murah. Emang lebih lounge kalau lu mau beli. Misalnya sekilo tuh. Kalau sekarang kan gara-gara inflasi kan naik harganya. Inflasi coy. Parah. Kacau coy. Gue 3 tahun ke Jerman. Gue inget susu tuh masih 70 sen. Daging ayam tuh ya, chicken breast sekilo masih 6 euro dapet coy. 6 euro. 6 euro 2000 Itu dada. Dada ayam. dada chicken breast fillet tok gitu. Itu 2019 akhir lah, September. Sekarang lu kalau beli daging ayam chicken breast beli di Rewo berapa sekilo? Kalau harga normalnya Iya. 16-15. Buset, lu beli yang bio, Bro. Enggak, itu emang harganya. Enggak cuy, kalau lu ke Aldi 9,79 sekilo. Ya tapi kadang gue juga beli di kalau diskon sih. Kalau diskon 8 euro. Oh iya 8 euro. Ah itu Per kilo. itu kita ada trik marketing lagi tuh yang dimana merchant tuh biasa nge-bump price secara artificial biar nanti lu kasih lihat promonya itu seakan-akan lebih murah. Itu beda topik lagi. Oke. Tapi iya kayak dari 6 euro sekarang 9 euro aja itu udah gitu loh. Gitu lah. Tapi selain dari makanan tuh minuman tuh kita juga bisa hemat lah ya. Kayak misalnya kalau di Jerman tuh ini yang gue suka sih. Maksudnya kayak di Jerman kalau misalnya kita beli botol apa itu ada namanya Pfand ya. Iya. Jadi kayak di satu sisi itu juga balikin duit ke kita, di satu sisi juga bagus buat lingkungan ya. Tapi buat sekarang kita ngomonginnya konteksnya hemat dulu nih. Hemat dulu, konteksnya iya. duit dulu nih Iya, karena iya. wah hidup di sini susah cuy. Nggak tahu sih. Nggak Menurut susah gue sih. Susah tuh kita jangan gunakan kata susah. Kita coba lebih pakai kata challenging gitu. Ya challenging. Iya, susah tuh. Kalau kita nggak tahu tuh pasti susah. Kayak Kalau nggak tahu ini susah, iya. Fun nih buat apa sih, ngapain sih gitu. Iya. Terus kayak menurut lu tuh fun tuh bisa bikin kita hemat gak sih sebenarnya? Fun itu sebenarnya nggak secara langsung bikin hemat. Dimana bagi yang nggak tahu, fun itu sejenis konsep dimana misalnya lu beli botol Coca-Cola nih, ya kan? Ini misalnya sebotol gini €1, tapi lu nanti bayar di kasirnya 1,25. 25 sennya itu fun, itu kayak sejenis deposit, iya, lu kayak keluar bayar buat botolnya gitu loh. Nanti kalau seandainya botolnya udah habis, terus lu bawa lagi ke supermarketnya, itu botol bisa dituker, terus dapat lagi 25 sennya. Jadi iya sih, kayak yang kata Doni tadi itu deposit. Deposit. Iya. Tapi gue denger lu punya cerita nih soal fun nih. Berarti kayak di Jerman tuh ada banyak bukan pemulung fun sih, kayak Homeless, orang-orang iya. yang amit-amit di bawah kita lah ekonominya tuh mereka suka ngambil botol fun. Botol fun tuh ya kayak misalnya Coca-Cola gitu-gitu ya. Iya. Waduh, ini gue serasa tergolong ke kalangan rendah sih, tapi Mostly ya, sorry. iya, tapi Mostly. it depends on circumstances juga. Depends. Iya. Kalau circumstance lu apa nih? Cerita ya berarti ya. Lu pernah ngumpul-ngumpulin? Oke. Singkat cerita tuh dulu gue pernah ngumpulin botol bekas gitu. Sampai kekumpul sejuta rupiah. Sejuta rupiah. Iya, Sejuta rupiah? Sejuta Botol rupiah. bekas? Berapa euro itu? Botol bekas itu sekitar 60 berapa euro gitu, selama sebulan gitu. Itu tuh bener-bener kondisi yang corona ya kan. Corona dulu itu gua sambil kerja di restoran. Dan karena corona, restoran kan banyak yang kena problem terus dia harus lay off orang kan. Nah, gua unfortunately di saat itu masuk ke orang-orang yang di lay off gitu loh. Jadi bisa tuh dalam span 3 bulan gue gonta-ganti kerjaan tuh 2-3 kali. Karena bener-bener seburuk itu situasi restoran-restoran dulu di Hamburg gitu loh. Dan itu tuh bener-bener panik kan. Kayak keuangan di Indonesia juga kurang oke. Terus gue juga jobnya nggak jelas gitu. Pas lagi zaman corona tuh. Pas lagi zaman corona, ya itu zaman-zaman kita 2020 ya? 2020 iya 2020 atau 2021 gitu, gue ada agak lupa kalau nggak salah Mulainya 2020. 2020 iya
dari pertengahan sampai Januari 2021 lah gitu. Nah itu tuh karena keuangan bener-bener nggak jelas dan bantuan dari pemerintah Jerman juga saat itu belum ada. Jadi gue harus ngakalin dong. Ini gue bayar sewa, gue bayar asuransi, duit dari mana gitu loh. Kayak kerja juga gak ada job gitu kan. Jual barang bekas yang bisa gue jual udah gue jual semua. Terus gue ngide lah, di Hamburg itu jadi suka ada kawasan red light tuh. Apa itu? Kayak kawasan orang pokoknya habis pesta, mereka pesta di situ. Biasa setelah itu mereka pulang lah gitu. Jadi itu pagi-paginya udah kotor, banyak botol bekas gitu, kaleng bekas, sisa Red Bull gitu-gitulah. Nah, gue ngide lah waktu itu karena bener-bener desperate ya. Kayak bener-bener coy, itu nightmare scenario lah. Amit-amit dah, gue pokoknya amit-amit kalau yang gituan terjadi lagi, gue nggak mau siapapun ngalamin itu lah karena it's not good man. Itu ya udahlah, gue iseng lah kadang misalnya gue keluar nih belanja gitu. Terus gue suka bawa kantong kresek. Itu gue kadang searah jalan pulang, kalau gue ketemu kayak bir botol bekas gitu atau kaleng Red Bull, itu gue pakai sarung tangan, gue pungut-pungutin tuh. Gue pungut-pungutin terus sampai kumpul di rumah 3-4 karung biasa, gitu guys. Itu luar biasa. terus gue tuker lah di akhir bulan kan. Gue mikir oke lah, mungkin nggak sebanyak kerja tapi at least gue harus survive gitu loh. Ya kan, jadi ya udahlah gue tuker lah itu karung-karung gitu. Terus dapat lah 60 euro gitu, lumayan lah buat ngebantu. Hari Sabtu atau Sabtu Minggu gitu. Minggu pagi. Pagi. Emang agak mager sih, kayak lu harus keluar pagi-pagi gitu. Tapi dulu itu juga gue pikir gue suka keliling-keliling kan, daripada duduk di kamar STW aja gitu kan. Jadi ya udahlah sambil keliling, why not gitu loh. Ini pas zaman STK. Pas setelah STK itu gue lagi quarter semester. Okay. Jadi intinya adalah fun itu selain bisa hemat, karena kita kalau beli botol dibalikin bagus untuk lingkungan, bisa buat nyari duit juga ya guys. Tapi jangan kelewatan juga. Kalau lu mau ngambil gitu terus lu ngeliat kayak ada orang yang bener-bener emang homeless gitu dan dia kelihatan lebih butuh itu botol, ya jangan lu tilep juga dong gitu loh. Kayak lu masih student, dia amit-amit homeless, masa lu tilep ibaratnya pencaharian dia nggak gitulah. Jadi lomba-lombaan. Iya. Jadi rebutan kan kayak ya, morally wrong juga lah gitu. Jadi ya dengan consideration gitulah. Menarik. Tapi ya satu fun itu 25 sen, jadinya kikir aja ya berapa kali harus itu berapa botol. Gue sampai hafal botol mana yang harganya berapa. Contohnya kayak botol plastik PET gitu 25 sen, botol Coca-Cola kaca gitu itu 15 sen, terus botol bir biasa itu 8 sen. Gue sih dulu usahain ngambilnya yang plastik karena plastik kan enteng gitu. Mahal. Enteng, paling mahal, nggak berat, nggak ada resiko pecah gitu. Jadi ya pastilah. Iya, tapi saat itu mah apa aja juga gue ambil lagi aja ya. Iya. Tapi apa ya, balik lagi ke belanja deh. Kalau misalnya kan ada tuh misalnya kita mau beli roti lah. Iya. Marke-markenya tuh kan ada marke-marke yang dari luar lah, kalau atau bio lah atau dari Rewe gitu. Itu yang kalau yang paling murah yang punya supermarketnya itu kan yang paling bikin hemat gitu. Hampir semua supermarket itu pasti produk yang lu cari, be it roti, cola, nasi, susu, itu tetap paling murah house brand. Brand punya mereka sendiri. Kecuali kalau di beberapa toko tuh mereka ada promo untuk barang-barang branded gitu loh. Kayak susu kan ada yang brand eksternal gitu, brand luar gitu. Mentega juga. Tapi biasa kalau mereka entah mau expire atau stok lama itu biasa rabat gitu loh. Dan juga kalau dipikir-pikir misalnya lu beli daging nih yang mungkin dalam 4 hari bakal basi lah gitu. Tapi sowieso lu itu daging juga lu makan dalam 2 hari habis dong gitu. Jadi kayak balik lagi, selain lu irit, lu dapet apa yang lu mau beli, terus dipikir-pikir juga kalau seandainya itu barang nggak lu beli, itu langsung dibuang, jelek dong. Jadi ya lu win-win gitu loh. Lu eco-friendly, lu wallet-friendly, terus lu juga student-friendly yang penting iya. Jadi kayak win-win situation banget sih itu. Student memang
Yo, itu menarik ya guys. Terus mungkin ya lumayan bermanfaat lah untuk kalian yang belum masih baru nih di Jerman mungkin. ya Ya mungkin ada beda lah sama di Indo dikit. jauh sih kayaknya. Di Indo tuh nggak ada fun. Di Indo tuh nggak ada fun atau nggak ada. Tapi ya kalau merek-merek itu juga gue baru belajar di sini anjir, kayak Rewe itu merek ini lebih murah. Iya. Kayak Selalu. meskipun secara kualitas emang nggak sebagus yang merek-merek yang lebih mahal kan. sama. Sama. Enggak semua sama. Secara kualitas. Dan again itu juga lu harus cek sendiri gitu. Kayak ada yang satu gue merken nih. Contohnya dulu tuh gue suka beli sosis kayak bratwurst gitu dari brand kalau nggak salah Aldi atau Netto gitu. Terus gue nyobain brand discounter yang sebelahnya. Harganya sama. Tapi lebih enak yang satu gitu loh. Dan lebih enak juga. Ya terus ya otomatis dong harga sama, consideration-nya tinggal rasa gitu loh. Jadi Bener. juga harus di pick lah gitu. Tapi kalau ya kita student lah, rasa mah belakangan. yang penting duit dulu. Ada Ajinomoto gini ya enggak? Yang ini kenyang dulu lah. Nasi pakai bawang goreng, pakai telur jadi ya guys. Iya, kalau Indomie kritis apa sprinkle garam juga jadi. Abon ya. Oh iya, abon mah Kalau bawa khusus abon tuh. dari itu. Abon mah barang mewah, barang Indo ya. Gue gitu tuh awal ke Jerman gue bawa abon. Wah, Pas gue belum bisa masak. itu enak tuh, tinggal nasi anget, abon, taburin bon cabe dikit. Jadi Jadi Tapi kalau misalnya makan nih paling murah tuh kan kalau kita student kan ada Mensa kan ya. iya. Mensa paling murah tuh sebenarnya kita bawa bekal, kalau dibandingin bawa bekal atau makan di Mensa sih. Bawa bekal. Bawa bekal. Absolut. Bawa bekal hampir bakal selalu lebih murah. Kecuali lu bahan pangannya yang kayak dagingnya yang bio, nasinya yang premium gitu. Nah, itu biasa harganya sama atau bahkan lebih mahal daripada Mensa. Tapi tetap kalau lu mau irit, dari kalkulasi gua ya, pengamatan gua sendiri, misalnya lu masak sendiri nih dari rumah. Kayak lu masak nasi, ayam atau cah sayur gitu. Terus lu masukin ke Tupperware lu sendiri, lu bawa pulang lagi, cuci. Itu tiap meal lu kurang lebih irit 80 sampai 1 euro per meal. Dibandingin sama Mensa tuh. Dibandingin sama Mensa, iya. tapi juga sama porsi. Porsi kan pas mungkin sih kalau pengalaman aku sih pasti lebih banyak kita masak dibanding. Oh iyalah. Kayak kita buat masak kita sendiri ya, mau nasi Beda dua sih, piring ya. juga gas lah gitu ya kan. Tapi kalau dari kita beli makan nih, Mensa sih lebih murah dibanding kita makan di luar. Iya sih. Ya, kalau makan di luar mah Wah, makan di luar mah seminggu sekali lah. Ya maksudnya untuk beli lah. keberatan ente berapa sekarang? Untuk beli kayak sih Mensa oke lah. Untuk beli Mensa tuh menang di harga. Kayak pertanyaannya lagi adalah, jadi consideration juga, worth it nggak lu bangun lebih pagi untuk masak gitu, terus cuci piring, terus bawa itu bekal ke kampus gitu, terus setelah pulang kampus lu pulang lagi, lu cuci piring, terus besok pagi repeat the same stuff gitu. Kalau menurut lu pada atau kalian lebih ribet gitu loh, dan nggak worth it lah effortnya, kayak mau ngirit 80 sen atau 1 euro per makanan gitu, then go ahead Mensa. Kadang gue juga nggak selalu masak dari rumah gitu. Kadang kalau gue harus bawa barang banyak di tas, nggak muat, terus gue udah kepepet gitu, ya udahlah makan di luar aja gak apa-apa. Tapi kalau lagi bangun pagi, lagi enak gitu waktunya, ya masak sendiri lah. Atau kalian bisa juga meal prep. Meal prep bisa juga, iya. Yang masak bisa buat seminggu. Iya, masukin kulkas, pagi tinggal microwave, jadi itu. Iya. Tapi berarti consideration-nya tuh time and energy ya sebenarnya. Time and energy ya. Kayak kalau gue belajar gitu, terus gue harus balik masak gitu, gue mager sih. Iya kan. Kalau kayak misalnya kelas dari pagi gitu, masa gue harus bangun subuh atau enggak dari malam sebelumnya. Iya. Tapi lu sebelumnya juga habis belajar gitu kan. Iya. Capek sih, mending makan di Mensa.
Iya, makanya gue juga kadang kalau lagi musim ujian gue nggak mau nyentuh itu dapur. Musim Gua ujian tuh mensa terus nggak apa-apa, irit dikit, apa agak boros dikit, tapi 1 jam masak pagi-pagi sama cuci piring tuh kayaknya lebih oke kalau lu masukin buat seenggaknya lebih worth it daripada makan di luar lah ya. Iya. Waktu dibanding At this point waktu tuh lebih mahal lah gitu. mahal dia. Tapi lu ngomongin pelit nih. Lu kan pernah mulung-mulung ini juga. mulung fun. Nggak lu sebut mulung juga dong. Ya, ngambil fun, ngambil botol lah. Iya. Nah, kalau misalnya orang-orang kan juga suka tuh misalnya kalau kita lewat perumahan atau apartemen tuh banyak orang Jerman yang naruh barang di depan rumahnya super schenken gitu. Nah, itu apakah ada strategi khusus? Nih ya, misalnya gua kasih tahu ya. Atau di eBay atau di kayak untuk barang-barang super schenken intinya. Gua di Jerman tinggal 4 tahun. Gua udah pindah dari kota ke kota berkali-kali, dan gua dalam hidup gua nggak pernah sekalipun gua beli panci. Gua nggak pernah beli frying pan. Sumpah gua nggak pernah beli frying pan, entah dari IKEA, dari WMF, gua nggak pernah beli panci. Kenapa? Karena hampir kalau lu jalan dikit aja di pemukiman gitu, lu terus waduh apa tuh kayak lu lewat pemukiman itu pasti ada aja yang for some reason naruh panci bekas gitu loh, untuk dibuang gitu loh. Iya, gue juga pernah ngambil sih. Iya, tapi kan kalau lagi juga harus selektif dulu. Nggak semua panci kayak ibaratnya masih bisa kelihatan, masih bisa lu pakai lagi gitu. Ada yang bener-bener hancur kayak yang kayak teflonnya udah lecet-lecet, itu daripada lu keracunan mending skip aja gitu. Tapi ada yang kayak masih bagus banget, yang kayak lu sendiri bingung kayak ini masih bagus kenapa udah dibuang gitu loh. Iya. Biasa sama cangkir-cangkir juga gitu. Nah, yang kayak gitu ya kalau emang lu butuh ya itu juga super schengen untuk dikasih gitu loh. Jadi why not lah gitu. Tapi kayak barang-barang esensial apa aja sih biasanya tuh yang lu ambil dari super schenken gitu? Waduh. Selain panci, piring, gelas agak susah for some reason. Gelas tuh entah kalau ketemu entah pecah, entah lecet atau udah kayak retak dalam gitu. Yang kalau lu pakai resikonya pas lu minum tiba-tiba pecah di bibir kan not good lah gitu. Ngeri sih kalau gelas. Iya, ngeri sih. Jadi kayak nggak worth it lah gitu kan. Gelas jangan, guys. Jadi paling panci, piring, gelas, sendok garpu gua sampai sekarang prinsip nggak mau ngambil bekas for some reason. Karena menurut gua sendok garpu masuk mulut itu mending baru lah. Karena gua juga dulu higienis sih ya. Iya, nggak higienis. Terus gua juga dulu pengalaman pernah make sendok di WG gitu ya. Terus bibir gua koyak karena sendoknya ada kayak gerigi gitu. Karena rusak atau apa gitu. Jadi gue lagi makan gulas itu sop kaleng gitu, terus toto kok anget-anget, kok merah gitu, ini bukan cabe, darah gitu kan. Jadi untuk sendok gitu pokoknya yang lebih intim ke badan itu gue lebih prefer new lah gitu. Terus selain di jalan-jalanan kan ada juga eBay Kleinanzeigen ya. Iya. Di situ banyak banget tuh barang-barang Verschenken gitu. Biasanya perabotan, guys. Iya, perabotan. Iya. Apa sih tips-tips lu tuh sebagai student yang pelit tuh? Kayak gimana kita bisa nego atau tips-tips secara umum aja lah gitu, kayak untuk dapetin hal-hal yang berguna gitu buat di student life kita. Pastinya kayak gue pengalaman dulu gue nyari sofa, kursi, meja belajar gitu, furniture gini kan biasa dari IKEA kalau barunya, kalau beli baru gitu. Terus orang sini tuh biasa kalau mereka pindahan rumah, daripada repot masukin itu meja sofa ke dalam mobil angkutan gitu, terus dibawa jauh-jauh misalnya mereka pindah luar kota, biasa mereka lebih milih antara di super schenken atau dijual murah banget gitu. Pokoknya mereka udah maksudnya gue gak mau tahu ini barang, pokoknya caw lah pokoknya pergilah gitu. Dan disitulah that's where the gold is. Disitulah lu sebagai student yang lagi nyari furniture mungkin atau baru pindahan gitu guys. Lu hunting aja di appnya itu, lu cari apa kayak stool, kursi,
di Kleinanzeigen gitu, cari yang area radiusnya deket rumah lu gitu. Kalau bisa deket, misalnya perabotnya gede, biar lu nggak tiba-tiba bawa meja masuk dalam S-Bahn kan, kena omel lu nanti. Ya cari, kalau lu suka datengin gitu, lihat barangnya oke atau enggak. Kalau oke ya udah angkut aja. Tapi ada intervalnya juga kayak misalnya kalau kita student kan pergantian semester tuh bulan April sama kalau winter tuh September ke Oktober ya. Itu di situ orang suka banyak pindahan dan suka naro-naro barang kayak di depan STW-nya lah atau di depan apanya, itu juga banyak tuh yang naro-naro apa yang langsung lempar aja karena mereka mau pindahan kan. Pas di waktu-waktu pindahan semester gitu. Kayak gue juga tinggalnya kan di STW kan. Kalau misalnya bulan-bulan ini nih, bulan-bulan April gitu ke bawah gitu, wah pasti itu banyak banget barang, entah panci lah apa semua lah, microwave lah, kulkas, sampai kulkas pun ada tuh. Kulkas, iya. Di bawah. Gua kulkas rumah gue itu gue beli di Kleinanzeigen cuma 5 euro itu. 5 euro. 5 euro iya, bagus. merek Siemens ya, masih bagus itu. Udah 2 tahun masih. Ntar gambarnya di sini ya guys. Di sini gambarnya. Nanti gue fotoin deh kulkasnya ya. Oke. Iya lah, kayak lucu lah, kayak lu beli barang bekas lu bisa ngirit berpuluh sampai sekian ratus tuh. Dan yang gue suka dari pasar barang bekas di Jerman itu, di eBay gitu, kayak kalau di Indo lu beli di OLX gitu, misalnya lu beli handphone bekas lah gitu. Gue jujur nggak berani gue beli handphone bekas di Indo karena kayak lu ngeri, kayak misalnya iPhone nih, entah baterainya udah nggak ori lah atau motherboardnya udah dituker lah gitu. Jadi gue agak kayak banyak yang dipotekin lah gitu. Sedangkan kalau di sini nih kayak lu beli barang bekas itu lebih aman gitu loh. Mentok-mentok risknya lu ditipu gitu, ditipu secara duit. Tapi kalau barang selama lu datengin, lu cek oke semua, lebih aman sih ya. COD gitu ya jadi. COD, prefer COD, iya. Prefer COD. Kayak sini mah nggak ada ya COD ya. Ada sih, biasa lu tanya. Ada tanya aja kayak, hey, kann ich vorbeikommen? Iya itu. Bukan yang COD bayar. No, gitu, itu kan marketplace-nya Indo yang kayak gitu tuh. Beda. Di sini Ntar biasanya lu digolok sama yang ini gak mau bayar. Oh anjir. Suka gak mau bayar, marah-marah lagi. Kita nggak mau masuk ke situ ya. Ini kita mau lingkup student. Cuci tangan dulu. Kita lingkup student di Braunschweig aja ya. Siap. Oke, berarti itu tadi ya guys. Intinya yang pertama apa yang pertama Re tadi? Belanja ya, kita makan ya. Belanja ya. Makan tuh biasanya supermarket yang cenderung lebih murah itu Netto sama Aldi. Ya. Tapi jangan di Lidl juga nggak sih? Kadang-kadang. Makanya harus lihat prospek lagi. Iya. Berarti harus ditelaah ya. Ditelaah kurang lebih ya. Terus toko Turki kalau daging oke sih, murah sih. Oke sih. Kalau dapat yang kalau dapatnya. Tapi itu yang pasti halal. Waktu gitu. Oke. Terus jangan lupa juga kalau kita beli minum, fun flash-nya jangan dibuang. Flash-nya jangan dibuang. Siapa tahu ada fun-nya gitu. Kalau bisa juga, misal lu nongkrong ke rumah temen bawa minum gitu, lu nanyain, boleh nggak gue bawa pulang botol bekasnya? Wah, itu udah pelit banget sih. Jangan. Gua aja nggak segitu ya. Jangan. Daril pelit itu. Aduh, ini kayak orang susah lah, tapi emang susah sih. Ya, kalau student gimana ya? Student tuh seru lah hidupnya ya. Ya, begitulah hidup di Jerman ya, agak struggling. Apalagi kita jauh dari orang tua. Iya, harus hemat di pokoknya. rumah lu tinggal sama ortu nggak bayar sewa. Semuanya udah diurusin lah. Iya, mau pinjem mobil motor tinggal bilang gitu. Iya. Di sini beli sepeda coy. Go OSI. Mantap. Iya bener-bener. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas tips-tipsnya dari Bapak Ray ini ya. Aduh, jangan Bapak lah, gue nggak mau ngeras, gue menolak menua. Mas Ray. Mas lah. Kita suatu saat akan tua tapi Ray. Aduh, nggak kayak lu tapi jangan lah. Ya, gue udah tua. Oke lah. Terima kasih yang udah nonton Braunschweig bercerita episode perdana ini, episode 1 ya. Episode 1.
Ya ditunggu kedepannya untuk podcast lainnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian mau ada cerita yang mau diceritain juga monggo, komen juga. Langsung cerita-cerita aja. Cerita kita santai, ini semua unscripted. Jadi kita one take dan unscripted. Ini kayak kongko ada biasa sih aja. Ada sih pertanyaan udah disusun sih, tapi ya don't stress. Ngobrol santai lah. Ngobrol santai ya. Mungkin kalian jika ada topik yang ingin dibicarakan di sini, betul. Bisa di komen di bawah. Iya. Apapun itu, agama, hubungan. Hubungan. Aduh. Oke. deh. Dadah. Sampai jumpa. BBC Braunschweig bercerita.